dari Sulawesi Utara ya. Cuma tomat, bawang, cabai, jeruk, gula, dikasih minyak sedikit. Dan di sini bahannya ada bayam yang sudah saya belang sebentar, jadi tidak direbus, dibelang, yang akan saya tumis. Terus di sini ada chop onion, di sini ada butter, di sini ada cream, cooking cream, dan di sini ada salt pepper. Oke. Dan ini ada mashed potato yang sudah saya siapkan. Adik-adik juga sudah pernah bikin mashed potato mungkin di sekolah praktek. Jadi mashed potato itu kentang yang kita rebus sampai matang, nanti dihancurkan, bisa dipakai garpu atau diparut. Kita campurkan sedikit mentega atau butter dan sedikit susu, sedikit aja. Kita aduk rata, terus kita bumbuin dengan salt and pepper. Oke ya, mempersingkat waktu saya mulai aja. Di sini kita panaskan dulu untuk pan-nya. Ikannya akan saya bumbuin. Oke, akan saya pan fried ya. Kita kalau mau nge-grill atau pan fried ikan dengan menggunakan saucepan itu harus benar-benar panas agar supaya ikan atau daging yang kita atau ayam yang kita panggang dia tidak lengket. Jadi kalau kita masak steak, sekarang kan steak banyak tuh yang menggunakan pan, itu juga harus panas. Dan kalau kita masak steak itu tidak boleh ditekan-tekan. Ada orang yang misalnya pingin cepat matang steaknya, wah ditekan. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Nanti sewaktu kita tekan, jus dari steak itu, jus dari daging itu dia akan keluar dan akan membuat steak itu malah lebih keras. Jadi tidak boleh sering dibalik, terus banyak ditekan-tekan. Itu untuk ayam, daging sapi, ataupun ikan. Terus kalau untuk kita masak steak daging sapi, itu ada tingkat-tingkat kematangan tertentu. Untuk yang bagian produk, food product itu harus tahu, harus dipelajari juga. Jadi ada beberapa tingkatan untuk steak, mulai dari rare, medium, medium well, dan well done. Nah itu nanti kalian akan dapat di pelajaran di sekolah. Oke, sambil menunggu, saya akan coba untuk plating.
presentasi makanan itu sangat penting. Dari makanan yang biasa mungkin kita kenal masakan rumah, tapi kalian harus bisa membuat presentasi makanan itu menjadi bagus. Itu akan menaikkan harga value dari makanan itu sendiri. Oke, di sini sudah matang. Untuk ikan tidak terlalu lama ya, karena memang teksturnya cepat matang. Selanjutnya saya akan membuat ini creamy spinach. Mohon maaf sebentar, saya akan ganti untuk teflonnya. Sambil menunggu teflon, mungkin ada yang mau ditanyakan. Satu, secara visual dari warna, daging yang fresh itu akan kelihatan merah segar dan tidak berbau ya, karena ada daging yang biasanya sudah pucat atau kebiru-biruan. Nah itu jangan, itu tandanya daging sudah tidak layak untuk kita konsumsi. Jadi ya dari warnanya biasanya sudah kelihatan. Terus kalau misalnya ikan, gimana mengetahui ikan itu segar atau tidak? Biasanya kita lihat di insang ya, tapi ada lagi satu. Coba kita tekan badannya. Kalau misalnya kita tekan, dia nggak naik lagi, itu kurang segar. Ya, jadi pada waktu kita tekan, memang masih kenyal, kita tekan dia akan naik lagi, tanda ikan masih segar. Terus dari mata ikan benar-benar bening. Dan terakhir dari insang dari ikan, kalau bisa, walaupun ikannya segar, kelihatan segar, itu karena biasanya disimpan di es ya. Tapi kalau insang itu tidak bisa bohong. Kalau terlalu lama di es, biasanya insangnya pucat atau kurang merah. Ya, ikan yang segar kadang tidak terlalu amis baunya. Justru ikan yang sudah kurang segar itu bau amisnya lebih menyengat. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ini saya sambil dengan masak. Kita akan bikin creamy spinach. Pertama-tama saya tumis bawang bombay yang sudah diiris halus sampai harum. Lalu kita masukkan cooking cream ya. Kita aduk sebentar. Kalau cooking cream itu dia cepat mengental. Kalau misalnya susu
itu kita diamin agak, kita masak dengan api. Oke. Selesai. Sini akan saya plating. Oke, masakan kita sudah selesai. Masakan yang simpel dengan bahan yang mudah. Saya yakin adik-adik bisa praktek di rumah atau di sekolah. Jadi kita bikin presentasi, mangga banyak referensi kalian bisa dapat dari YouTube, dari buku. Sekarang mau cari apa aja di YouTube itu ada.